Tachahau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin menjelaskan tentang karakteristik teori Ivan Pavlov. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Anggi. Yang kedua, Anissa Dwi Cahyanti. Yang ketiga, Antonia Cynthia. Yang keempat, Anissa Dia Faiza. Yang kelima, Asteria Viani Andrin. Nah, simak ya penjelasan dari kelompok kami. Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai dengan 1936. Yang pertama, classical conditioning. Pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Yang kedua, perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Apa itu teori Pavlov? Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Mengenal lebih jauh teori Pavlov. Untuk menyusun teori ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan eksperimen. Dalam eksperimennya, Pavlov menempatkan sinyal netral untuk mendapatkan refleks secara alami. Sinyal netral yang dimunculkan berupa suara nada tertentu. Adapun refleks alamiah yang muncul adalah mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan tersebut. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, diperoleh kesimpulan yang berkenan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid ujian kimia, dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Nah, teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, seperti suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung, seperti diberikan sebuah hadiah atau sebuah pujian. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan pentingnya pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement atau penguatan, dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Teori behavioristik dengan model stimulus respon atau reaksinya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Penerapan teori Pavlov dalam kehidupan minat pada makanan, ketertarikan pada makanan tertentu bisa membuat munculnya keinginan untuk langsung mencicipinya. Hal yang sama bisa terjadi pada barang-barang yang memiliki keterikatan atau fungsi erat lainnya. Misalnya, asbak yang dapat membuat seorang perokok menyalakan rokoknya tanpa sadar. Kebiasaan mengonsumsi alkohol ketika melihat botol minuman keras, pecandu alkohol tentu segera ingin mengonsumsi isinya. Respon-respon tersebut sejatinya bisa dikendalikan meski dorongan yang ditimbulkan tak dapat dilawan. Hanya saja perlu kesabaran dan niat dari orang yang ingin mengendalikan reaksi yang selama ini telah terkondisikan. Nah, hanya itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.